Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Maulidawati. Saya dari kelas 1A, NIM saya 2225240063. Saya dari kelompok 12. Landasan pendidikan, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan pemerintah dan masyarakat. Pertama, pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah adalah badan atau kekuasaan tertinggi yang memerintah suatu negara atau daerah negara. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat disebut dengan society, artinya adalah interaksi sosial atau perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang diberikan. Contohnya tuh kayak dukungan orang tua terhadap siswanya. Jadi membuat siswanya di dalam kelas juga kondusif gitu saat belajar. Dan di sisi lain juga masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial. Nah, jadi orang tua bisa menjadi pengawas ketika anak-anak tersebut belajar di rumah atau belajar bersama orang tua ataupun di sekolah bisa menjadi pengawas siswa. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan juga dapat menghasilkan program-program inovatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, berkualitas, dan berdaya saing. Materi yang kedua yaitu peran pemerintah dalam upaya pengembangan dan pendidikan. Menurut Muhir 2010, peran pemerintah sesuai dengan fungsinya yaitu 1. Entrepreneur, artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset-aset daerah sumber daya ekonomi potensial sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, sebagai koordinator. Sebagai koordinator, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu fasilitator. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan. Dan menurut Siagian tahun 1979 juga, dia mengklasifikasikan peran dan fungsi pemerintah itu sebagai berikut. Pertama yaitu fungsi pemeliharaan ketertiban dan ketenangan. Fungsi ini yang sangat penting oleh karena ketertiban dan ketenangan dalam pembangunan tidak akan ada apabila pemerintah tidak berhasil dalam melakukan fungsi ini. Yang kedua yaitu fungsi pertahanan dan keamanan. Ini juga tidak kalah penting tetapi jarang terlihat adanya. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan. Adapun peran masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. 1. Peran finansial. Kedua, peran material. Ketiga, peran akademik. Dan keempat, peran kultural. Saya akan menjelaskan bagaimana peran masyarakat itu dapat diwujudkan dalam peran-peran yang saya sudah sebutkan 4 tadi. Yang pertama yaitu peran finansial. Berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat, termasuk juga orang tua, secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan. Jadi, peran finansial itu bisa didapatkan dari orang tua siswa, di mana tujuannya untuk keberhasilan pendidikan. Jika misalkan ada sekolah membutuhkan dana untuk membangun ruangan, nah jadi kita bisa memanfaatkan finansial atau dana itu dari orang tua siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Jadi itu termasuk di peran finansial atau peran dukungan dana. Yang kedua yaitu peran material, diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat. Masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau yang tadi peran finansial berupa dana, kalau yang kedua ini peran material berupa bahan untuk membangun gedung atau tempat di mana anak-anak bakal menerima ilmu. Jadi di mana orang tua
siswa itu menyumbang bahan untuk penyempurnaan bangunan gitu, agar menjadi lebih kondusif dalam belajar. Yang ketiga yaitu peran akademik. Peran akademik dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar di sekolah, apabila dia sudah pulang, apabila dia sudah pulang main dan malam-malam jika ada PR ataupun tidak ada, mereka tetap harus belajar di rumah. Nah, itu juga termasuk peran masyarakat dalam peran akademik. Jadi kita sebagai orang tua juga mengajarkan jika anak-anak juga di rumah, tidak hanya belajar di sekolah. Yang keempat yaitu peran kultural. Masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau memberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi peran kultural kayak peran saran dan masukan untuk sekolahnya. Jadi masyarakat itu berkesempatan untuk memberikan evaluasi, saran, masukan terhadap kinerja kerjanya ataupun yang lainnya. Itu bisa saja masyarakat memberikan masukan kepada sekolah. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah atau lembaga pendidikan agar peran masyarakat dalam dunia pendidikan itu semakin baik. Antara lain, 1. Menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Manfaatnya dapat masyarakat memiliki rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi kayak tadi, masyarakat itu bisa menyalurkan masukannya, evaluasinya, apa yang kurang, apa yang salah atau yang lainnya. Jadi orang tua siswa itu memiliki rasa kepuasan tersendiri gitu. Yang kedua yaitu melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. Di sini sekolah harus memperkenalkan program dan kegiatan sekolah kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan dapat membantu program tersebut. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar hubungan masyarakat dan sekolah menjadi erat. Nah, jadi sekolah itu apabila di awal sekolah ataupun di pertengahan ataupun ada rapat atau apapun, sekolah itu harus menjelaskan tentang apa sih program yang ada di sekolah itu, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu, maupun kegiatan yang ada di dalam kelas ataupun di luar kelas, kita harus menjelaskan. Jadi agar orang tua itu mengerti kalau misalkan ada kegiatan di luar jam pelajaran atau apapun itu ekstrakurikuler yang diikuti oleh anaknya. Jadi orang tua tuh bisa mengetahui dan bisa mengerti. Yang ketiga yaitu mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah. Dalam hal ini juga tentu sekolah harus transparan dalam hal kurikulum pembelajaran sekolah dan juga tentang biaya penyelenggaraan sekolah. Di forum ini juga masyarakat itu bisa saling bertukar pikiran, mengeluarkan ide atau gagasan dan juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi baik oleh orang tua murid ataupun sekolah. Jadi bisa saling bertukar pikiran, bisa saling mengeluarkan ide atau gagasan atau permasalahan juga bisa. Materi yang ketiga yaitu peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pendidikan. Adapun peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur atau fisik pendidikan yaitu 1. Pembangunan ruang kelas, 2. Pembangunan ruang perpustakaan, yang ketiga pembangunan ruang beribadah, dan keempat tempat olahraga. Dalam seminar di tahun 2011 menyebutkan sarana pendidikan adalah perlengkapan secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan. Jadi seperti kayak meja, kursi, media pengajaran, itu termasuk sarana. Dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang beribadah, dan tempat olahraga, seperti yang sudah disebutkan di awal. Dan ada juga prinsip-prinsip dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dalam maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondusif siap pakai. Jadi dalam prinsip pencapaian tujuan ini, manajemen sarana prasarana itu harus menjaga semua alat atau bangunan yang ada di sekolah, termasuk juga siswa-siswanya juga harus menjaga ya dalam mencapai tujuan bersama gitu.
gitu kan, agar menjadi kondusif, bisa kondusif siswa-siswanya dalam belajar. Yang kedua yaitu menerapkan prinsip efisiensi. Dalam prinsip efisiensi berarti semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Nah, jadi tadi itu kan yang poin pertama itu hanya manajemen sarana dan prasarana saja yang misal menjaganya gitu. Dalam poin 1 ya, yang poin kedua ini siswa-siswanya juga harus menjaga barang-barang fasilitas milik sekolah, terutama ruang kelas kayak meja, kursi itu nggak boleh coret-coret, ruang kelas juga nggak boleh coret-coret, kayak gitu. Jadi semua mau baik guru, siswa, manajemen sarana dan prasarana, kebersihan sekolah ataupun yang lain-lainnya itu harus bisa menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Dengan prinsip ini berarti semua pelaku pengelola sarana dan prasarana pendidikan hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diperlakukan pemerintah atau institusi pendidikannya. Nah, jadi dalam prinsip administratif ini, jadi kita dalam menggunakan fasilitas sekolah ataupun sarana dan prasarana di sekolah, kita tuh harus mengetahui gitu loh, jika ada aturan-aturan di sekolah yang melarang mencoret-coret meja, kursi. Nah, jadi kita tuh harus ingat gitu tuh, kita nggak boleh melakukan hal seperti itu. Jika melakukan ya berarti melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat di sekolah tersebut. Kita harus memperhatikan dan mengingatnya. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan manajemennya. Jadi manajemen sarana dan prasarana itu harus mempunyai banyak orang dan mempunyai tugasnya masing-masing gitu, agar semuanya itu bekerja sama dengan baik dan bisa menjaga fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Yang kelima yaitu prinsip kekohesifan. Dalam prinsip kekohesifan berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikannya hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana itu telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi dalam mencapai tujuan yang baik, kita sebagai warga sekolah yang ada di sekolah tersebut, yang ada di dalam ruang lingkup pendidikan tersebut, kita harus memiliki jiwa kerjasama, jiwa kompak yang baik agar mencapai tujuan yang baik. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.